Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LB sehat, salam Sipakabaji. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang obesitas dan dislipidemia, dan di studio telah hadir narasumber kita Ibu Dr. Amelia Arindani SPJP. Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan baiklah, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Tuh, Bagaimana kabar pada hari ini, Dok? alhamdulillah. Baik, Dok. Terima kasih banyak atas waktunya bisa hadir di studio di tengah kesibukan dokter, masih menyempatkan diri untuk memberikan informasi tentunya terkait obesitas kepada para pemirsa. Dan baik, Dok, kita mulai bincang-bincang kita. Yang pertama kami ingin menanyakan apa sih sebenarnya itu obesitas, Dok? Jadi obesitas sebenarnya suatu istilah kedokteran ya, cuman mungkin sekarang sudah banyak diketahui sama khalayak umum. Jadi sebenarnya obesitas itu adalah kelebihan dari distribusi lemak pada tubuh kita, begitu. Dan, obesitas sendiri itu sebenarnya kita harus tahu dulu obesitasnya itu pada tingkat yang mana, pada tiap orang kan berbeda-beda, begitu. Jadi kalau ada orang dengan, eee, trans transproduksi lemaknya itu berlebihan, itu kita sebut dengan obesitas. Biasanya yang paling banyak itu di umur berapa, Dok? Semua umur bisa terkena obesitas Bisa ya, terkena ya? mulai dari anak-anak bisa, terus dewasa muda bisa, sampai dewasa dan orang tua juga bisa. Tapi memang yang paling sering kita dapatkan pada umur yang dewasa muda dan dewasa, Umur dewasa begitu. muda Ya, dan dewasa. kalau dewasa muda itu biasanya kita definisikan mungkin di atas, 13. 17 tahun, Oh, iya. iya, Dok. Terus apa kaitan obesitas dengan dislipidemia, Dok? Jadi, karena obesitas itu adalah penimbunan lemak yang berlebihan pada tubuh, jadi distribusi lemaknya itu berlebihan pada tubuh, sedangkan dislipidemi itu adalah kelainan dari, lemak darah, Oh, begitu. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu, sebenarnya ada yang dinamakan dengan kolesterol, ya. Nah, kolesterol itu merupakan lemak pada darah yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri atau mungkin kita juga dapat dari bahan makanan. Jadi oh sumber lemak iya, kita ada 2. Jadi bukan hanya dari makanan, tapi juga dari tubuh kita sendiri. dari Nah, tubuh kita sendiri juga ya, ya, Dok ya? kalau seandainya ternyata distribusi lemak yang dihasilkan ini berlebihan, kolesterol kita ini berlebihan, hasilnya juga akhirnya bisa menjadi obesitas. Karena obesitas adalah penimbunan lemak Lemak. yang berlebihan pada tubuh. Jadi keduanya ini sangat terkait satu sama lain. Orang yang obesitas itu biasanya kolesterolnya tinggi. Oh Nah, iya, kalau kolesterol tinggi itu berarti secara tidak langsung namanya dislipidemi. oh. Iya, Kan ini juga saya baru mendengar istilah ini, Dok. Yang paling sering saya dengar kan kolesterol. obesitas. Ya, obesitas. Obesitas, kolesterol itu sudah hal yang sangat sering kita Iya. dapatkan ya, Dok ya. Selanjutnya, mohon Dok penjelasannya tentang kolesterol dan pengaruhnya dalam tubuh kita. Oke. Jadi sebenarnya kolesterol yang seperti tadi saya sebutkan, kolesterol itu merupakan, lemak dari tubuh kita. Nah, kolesterol itu ternyata, eee, bermanfaat pada tubuh kita sendiri. Jadi tidak berarti dia memberikan efek yang negatif kepada tubuh kita, tapi ada positifnya. Dia membantu pembentukan hormon, membantu untuk pembentukan vitamin D, begitu. Terus dia juga bisa menjadi sumber energi bagi tubuh kita untuk beraktivitas. Jadi kolesterol itu mempunyai efek yang Positif positif. juga ya? Ya, permasalahannya segala sesuatu yang berlebihan itu ternyata tidak baik. Iya betul Demikian sekali, juga Dok. kolesterol ini. Oh ya. Nah, kalau kolesterol ini sudah berlebihan, yang mana itu jenisnya kan kolesterol bermacam-macam ya. Kalau dia sudah berlebihan, akhirnya terjadilah dislipidemi gitu. Sebaiknya, kita ini untuk mengetahui bagaimana dengan, kolesterol kita ini sebaiknya berapa lama baru kita bisa cek lagi, Dok? Misalnya apakah setiap 1 bulan kita cek kolesterol atau bagaimana, Dok? Kalau mungkin tiap bulan tidak perlu ya. Kalau saya sebenarnya menyarankan mungkin per 3 sampai 6 bulan, begitu. Atau mungkin 6 bulan kalau kita memang masih, dewasa muda mungkin cukup per 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali kita mengecekkan, Kolesterol ya kita ya? kolesterol kita. Karena kan kolesterol itu bermacam-macam ya.
ada namanya kolesterol total, ada yang namanya kolesterol jahat, kita bilangnya LDL, ada yang namanya kolesterol baik atau HDL. Jadi ini semuanya kita periksakan. Yang mana yang meningkat itu bisa mencetuskan adanya resiko kemungkinan ke arah penyakit yang lebih lanjut. Apakah ke jantung, ataupun ke otak, ataupun yang lain-lainnya. Jadi sudah semacam warning untuk kita, sehingga kalau Iya. kita memeriksakan kolesterol kita tiap setahun dan tinggi, kita sudah bisa, oh mungkin saya harus memperbaiki pola hidup saya untuk mencegah ada komplikasi lebih lanjut ke depan. Biasanya gejala yang dirasakan pasien itu yang kolesterol itu apa? Nah, ini sebenarnya yang kadang pasien itu kadang menyebutkan, "Dok, saya mau periksa kolesterol saya." Terus ditanya, "Kenapa?" Sering "Soalnya pusing, saya pusing, leher leher saya saya tegang. tegang, Iya seperti itu, kaki Dok. saya kesemutan," gitu. Sebenarnya kolesterol tidak memberikan efek secara langsung seperti itu. Oh, Jadi kolesterol itu memberikan efek, ada gejala kalau memang dia sudah menimbulkan kelainan pada organ tertentu, gitu. Cuman kadang orang sudah tersugesti iya bahwa, betul. eee Di saat iya leher tegang, sakit iya, kepala, itu dan kemungkinan itu, berlangsung beberapa hari, hmm, pasti dia sudah menyalahkan, mendiagnosa dirinya iya, bahwa kayaknya saya kena kolesterol ini. iya. Memang mungkin, jadi kalau memang kolesterol berlebihan, umpamanya sudah terjadi kelainan pada pembuluh darah, bisa saja kita mengeluhkan pusing, Iya, sakit kepala, atau mungkin nyeri dada, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau secara langsung kolesterol langsung bikin ini nyeri-nyeri otot apa semua, saya rasa tidak ya. Jadi sebenarnya harus diluruskan bahwa jangan selalu menyalahkan kolesterol gitu, karena karena kolesterol juga ada yang, iya, positif ya, Dok, ya? efek, baiknya sehingga Iya. kolesterol tidak pernah kita menyuruh untuk terlalu rendah. Kolesterol itu kita stabilkan di nilai yang bagus untuk tubuh kita. Nah, ini informasi yang penting buat masyarakat bahwa tidak tidak semua kolesterol itu berdampak negatif ke Iya. tubuh kita. Yang seperti dokter jelaskan tadi bahwa ada 3 macam kolesterol, kolesterol jahat, kolesterol total, dan kolesterol baik. Ya, Dok, Ya, ya? jadi kita kalau istilah kedokterannya mungkin saya rasa juga ini sudah jadi istilah umum ya, karena, sekarang masyarakat sudah pintar-pintar semuanya. Mereka sudah tahu Iya. kolesterol itu adalah kolesterol total, ada yang namanya LDL yang jahat, ada yang namanya HDL yang baik. Jadi HDL ayo kita naikkan, begitu. Oh. LDL kita turunkan. Dengan cara apa biasanya, Dok, kolesterol baik itu Nah, dinaikkan? sebenarnya kalau untuk menaikkan, kolesterol baik itu agak susah ya. Yang penting adalah menekan nafsu makan kita terhadap lemak yang berlebihan, apalagi dengan lemak yang jenuh. Terus yang kedua, exercise. Exercise itu sangat dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kolesterol baik. Jadi tidak ada obat tertentu ya untuk menurunkan kolesterol, iya. Iya. Tapi untuk menaikkan kolesterol yang baik tidak ada obat tertentu. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa menjaga pola makan kita dan bagaimana kita melakukan exercise sehari-hari. Begitu. Oh, seperti itu ya, Dok. Ini sangat penting nih informasi dokter Iya. nih terkait kolesterol. Lanjut, Dok, apakah benar kondisi dislipidemia ini salah satu yang menyebabkan gagal jantung? Mungkin bukan gagal jantung ya, tapi dislipidemia ini bisa menyebabkan kelainan pada jantung. Lebih mengarah ke penyakit jantung koroner, begitu, atau penyempitan pembuluh darah jantung. Dan kalau terjadi penyempitan pembuluh darah jantung yang lama, tidak diobati dengan baik, ujung-ujungnya juga akan gagal jantung. Begitu. Jadi mungkin, oh apakah memang kolesterol membuat gagal jantung? Mungkin tidak secara langsung. Iya. Tapi kalau tidak diobati bisa seperti itu. Jadi kolesterol menyumbat pembuluh darah jantung terutama, atau mungkin pembuluh darah otak juga bisa. Akhirnya bisa terjadi kelainan jantung, entah itu penyakit jantung koroner, kita terkena stroke, nggak diobati dengan baik, bisa terjadi gagal jantung. Jadi memang kita harus sedari dini, umur yang mungkin kita masih 30-an, 40-an, dengan lifestyle yang sekarang kita lebih mager ya, Iya, betul, Dok. kebanyakan nonton televisi, Betul. Pesan kurang makanan, aktivitas, makanan semua tersedia, jadinya memang mageran. lifestyle Iya, kita betul. sangat Jadinya kita jarang berolahraga ya, iya, Dok, ya. padahal sebenarnya olahraga itu sangat penting. Olahraga tidak harus kita pakai baju olahraga, Iya, betul. harus mempersiapkan waktu tiap pagi, tidak perlu. Kalau bisa sih lebih bagus, tapi dengan kita lebih membiasakan diri untuk berjalan, lebih memilih untuk naik tangga dibandingkan naik lift, lebih memilih untuk parkir yang jauh, Iya. begitu. Itu sudah termasuk exercise untuk kita sebenarnya.
Pokoknya jangan mager ya, Dok, ya? Jangan mager. Jadi jangan mager itu juga bagus untuk kolesterol. Dan bukan hanya kolesterol, obesitas pun seperti itu. Jantung apalagi, Dok? Ya, jadi exercise dan pola hidup sehat itu berguna untuk kolesterol kita, untuk obesitas, sehingga dengan kita mengontrol dua ini, kita bisa menurunkan resiko terkena kelainan pada jantung. Betul sekali, Dok. Lanjut, Dok, gejala yang biasa dirasakan dalam kondisi ini biasanya apa, Dok? Kalau kolesterol ya, Iya. ya kalau seandainya seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya kolesterol itu bisa menyebabkan adanya menimbulkan gejala kalau memang dia sudah menimbulkan suatu kelainan pada organ tertentu. Jadi kalau seandainya jantung, kolesterol menumpuk di pembuluh darah jantung, biasanya ada keluhan nyeri dada. Ya, penanda awal bahwa mungkin pasien ini ada penyempitan pembuluh darah jantung akibat penimbunan kolesterol pada pembuluh darah. Dan ini sebenarnya berlangsung bukan dalam 1-2 bulan, biasanya itu penimbunannya sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Terus nyeri dada bisa, terus habis itu mungkin kalau pada pasien yang penimbunan kolesterolnya pada pembuluh darah di otak juga, bisa umpamanya pusing atau sakit kepala juga bisa seperti itu. Tapi kolesterol yang bikin yang tadi saya bilang Iya, kram-kram mungkin sebenarnya tidak secara bisa langsung saja itu seperti asam itu. urat Iya, atau rematik. Makanya itu, pentingnya bagi kita semua pemirsa apabila kita sudah ada keluhan, lebih baik kita ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Jangan mendiagnosa iya penyakit betul. sendiri. Jadi Iya. mending kita mencari tahu daripada Iya. kita langsung negatif thinking, "Oh saya kena ini," Iya, betul begitu. sekali, Dok. Iya, karena juga tidak kan ya. Iya. Dan lanjut, Dok, pemeriksaan apa saja yang paling penting dilakukan oleh pasien? Eee, jadi kalau memang seandainya belum ada gejala ya, jadi mungkin kita masih di umur 30 tahun, begitu kita belum insya Allah belum ada gejala terjadi gejala apapun, kita sebaiknya misalkan laboratorium setiap 1 tahun sekali ya, sama dengan kayak medical check up lah. Iya, iya. Jadi kita periksakan mungkin darah kita, kolesterolnya bagaimana, fungsi ginjalnya bagaimana, begitu. Nah, terutama pada pasien-pasien memang yang sudah ada penyakit yang mendasari, apakah dia ada hipertensi ataupun kencing manis, itu bahkan harus lebih rutin untuk memeriksakan laboratorium. Jadi, selain itu juga mungkin kita bisa memeriksakan secara rutin tekanan darah kita. Jadi Mmm. selain laboratorium, ada juga pemeriksaan tekanan darah ataupun pemeriksaan lingkar perut, itu juga juga penting ya, begitu. Karena sebenarnya deposit lemak pada kita itu paling gampang kita lihat pada perut. Perut, Iya, paha, perut, paha, tapi yang paling penting adalah pada lengan. perut. Nah, kalau pada perut kita sudah bisa, coba diukur lah setiap mungkin tiap berapa lama diukur, oh ternyata kalau perut saya laki-laki masih di bawah 94 ya insya Allah kita bilang masih lumayan stabil ya, Kalau normal. perempuan, Dok? Kalau perempuan itu biasanya 80. 80 ya? Iya, untuk perempuan yang tidak hamil ya. Iya, iya, Begitu. betul. Kalau hamil kan otomatis dia lebih besar Iya. lingkar perutnya, itu pun lingkar perut kita tidak sembarang ukur sebenarnya, memang ada di bagian mana kita ukur, di situ harusnya pengukuran yang baik dan benar. Jadi dengan kita tahu lingkar perut kita, kita tahu bahwa, oh ini berarti memang deposit lemak saya berlebihan dan yang paling gampang itu adalah di daerah perut. Jadi kapan lingkar perutnya sudah lebih itu, oh mungkin saya sudah mulai mengarah ke obesitas. Coba kita langsung periksakan, kolesterolnya, siapa tahu juga sudah tinggi, karena rata-rata pasien dengan obesitas, kolesterolnya juga kemungkinan tinggi. Kolesterol juga pasti ikut. Jantung juga. Nah, kalau obesitas dan dislipidemi sudah obesitas, ada dislipidemi juga dalam artian kolesterolnya tinggi, resiko ke jantungnya sudah lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang normal. Jadi saya tidak bilang ya bahwa orang yang obesitas ataupun dislipidemi pasti kena jantung, tidak. Iya, Tapi resiko mereka terkena resiko. jantung atau kelainan pembuluh darah yang lain itu lebih tinggi dibandingkan orang yang normal-normal saja, begitu. Mmm. Iya, karena, seperti kita tahu bahwa penyakit jantung itu penyakit yang tidak bisa dihindari. Karena faktor umur juga, usia juga ya, Dok, ya? Jadi, jantung itu yang kita takutkan sekarang merupakan salah satu penyakit pembunuh nomor satu di dunia, ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi target terutama di Indonesia ini Iya. memang sekarang kita lagi memburu untuk meningkatkan pelayanan jantung di seluruh Indonesia. Jadi, eee, sebenarnya mungkin bisa kita cegah secara
aktif. Jadi mungkin dari umur kita yang masih karena jantung itu bukan yang kayak flu, saya kena sakit sekarang, besok ada gejalanya, saya minum obat, besok sembuh. Jantung Iya, tidak betul. seperti itu, tidak sesimpel itu. Jantung prosesnya perlahan, kadang gejalanya tidak muncul secara spesifik, begitu. Tapi dia kayak pelan-pelan, pada saat sudah fase yang ada kelainan, dia mulai muncul kelainannya. Tapi kalau sudah memang kita kena sakit jantung, mulailah menerima kenyataan bahwa mungkin saya sudah harus minum obat seumur hidup. Karena rata-rata penyakit jantung seperti itu. Bukan kita sembuhkan, tapi kita stabilkan. Itu Oh, perbedaannya ya. jadi ada obat yang memang khusus untuk diminum seumur hidup ya, Dok ya? Iya, Oh, rata-rata seumur hidup. Begitu. Jadi kan kalau kita sakit flu, kita minum obat sembuh, baik kita berhentikan obatnya. iya. Alhamdulillah sudah aman. Tapi kalau sakit jantung itu tidak ada kata-kata kita berhenti minum obat. Ya, makanya daripada kita minum obat seumur hidup, mending kita mengusahakan jangan sampai terkena penyakit jantung. Begitu. Jadi, mulailah pola hidup sehat dari kita usia muda. Begitu. Karena memang kelainan itu bisa muncul di dekade ketiga. Dekade ketiga sudah mulai muncul, tapi karena kita masih baik-baik saja, kita tidak ada keluhan. Akhirnya dianggap remeh. Diabaikan, iya. Iya. Ya, salah satu ikhtiar kita ya dengan menjaga pola Betul. makan, Iya. itu yang paling utama ya, Dok. Sulit ya sekarang ya. Dengan Godaan, godaan Iya. banyak, Dok. Kan di mana-mana kita tinggal buka salah satu aplikasi Ya, sudah ketemu bisa. semua, apalagi kalau ada promo ya, Dok ya. Ya. Baik, Dok, lanjut, apakah ada pengobatan secara spesifik untuk kasus ini? Iya. Jadi kalau untuk mungkin saya bicara untuk dislipidemi dulu ya. Jadi dislipidemi kan intinya kelainan kolesterol. Jadi Iya. kolesterolnya tinggi, entah LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi dan HDL-nya rendah, itu digabung menjadi satu dinamakan dislipidemi. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya kita dari bagian maksudnya para tenaga kesehatan menilai dulu pasiennya itu masuk resiko apa. Jadi kalau dia adalah pasien-pasien dengan resiko tinggi terjadinya kelainan, jantung ataupun pembuluh darah lainnya di masa depan, itu biasanya kita lebih agresif, begitu. Jadi dengan kolesterol yang mungkin masih di atas 100, kita sudah langsung memberikan, obat, begitu. Tapi kalau dia mungkin resiko rendah, jadi dalam artian masih muda, tidak ada penyakit-penyakit yang lain, kalau kolesterolnya agak tinggi, biasanya nanti di atas, 190 atau di atas 150 baru kita memberikan terapi, begitu. Jadi Oh, ada terapinya juga, Dok? ada. Jadi obat-obatnya mungkin semua sudah pasti sudah tahu kan obat-obat kolesterol, sudah hafal. Iya. Ya, ada yang namanya golongan statin, begitu. Jadi yang paling sering memang golongan statin yang kita gunakan untuk mengobati kolesterol. Jadi kalau memang kolesterolnya sudah tinggi, kita lihat dulu dia tipe pasien yang resikonya bagaimana. Kalau resiko tinggi, kelainan jantung ke depannya, kita langsung segera berikan obat. Tapi kalau memang dia masih resiko-resiko rendah, biasanya kita masih sarankan untuk lifestyle modification atau perubahan pola hidup, begitu. Jadi memang perubahan pola hidup Ya, itu yang paling sangat penting ya, Dok ya. iya. Perubahan pola hidup, jaga makanan, rajin-rajin Iya, olahraga. betul. Jadi 2 itu, jaga makanan, rajin olahraga. Itu susah ya. Iya, susah, Dok, susah sekali. Terus berapa lama kira-kira penyembuhannya, Dok? Kalau untuk kolesterol itu biasanya kita kasih obat sekitar 1-2 bulan ya. Kita kasih pengobatan 1-2 bulan, setelah itu kita evaluasi lagi pemeriksaan laboratoriumnya. Kalau seandainya dia insya Allah sudah bagus, ya sudah kita stop. Tapi kenapa saya langsung sebutkan lagi bahwa sebaiknya kita kontrol lagi nanti tiap tahun atau berapa bulan ke depan, karena ternyata memang cenderung kolesterol itu fluktuatif. Mungkin sekarang kita sudah minum obat, dia kembali normal. Tapi Iya. setelah itu kita mulai makan lagi. Ya, kembali Ya, tinggi karena lagi. kan lemak itu bukan hanya dari tubuh kita, dari makanan juga Ya, banyak. betul sekali, Akhirnya Dok. kita makan seenaknya apa semuanya, akhirnya naik lagi. Jadi kenapa memang kita harus rajin memeriksakan laboratorium mungkin tiap tahun saja ya. Jadi Tiap kalau tahun. memang tinggi, ya kita minum lagi obatnya. Atau memang kalau kita masih muda, mungkin tidak perlu obat, cukup exercise cukup. Iya. Tapi kalau sudah berumur, sudah ada hipertensi, sudah ada kencing manis, itu pasti sudah harus minum obat. Tapi makanan yang paling banyak bisa menyebabkan kolesterol naik itu apa, Dok? Iya, kalau
makanan yang umum ya, Iya, pastinya itu goreng-gorengan. goreng-gorengan, Ya, terus daging. ya, terus, susu-susu yang full cream, Oh, itu selain juga susu yang ya? full cream itu Iya, juga, tinggi juga kadar lemaknya, begitu. Jadi memang disarankan kalau memang kolesterol naik untuk dietnya itu memang kita betul-betul mengurangi, makanan olahan ya, yang makanan cepat olahan saji. ya itu betul-betul dikurangi, terus habis itu mungkin susu dietary milk yang memang full cream itu kita betul-betul mengurangi. Dan memperbanyak konsumsi serat, fiber, entah mungkin dari sayur atau Dari buah, buah, dan memang makanan memang kita sarankan sebaiknya mungkin dikukus, direbus, begitu. menghindari gorengan. Ya, walaupun sebenarnya kenikmatan gorengan tidak ada yang Betul bisa sekali. tidak ada yang bisa menandingi. Betul sekali, Dok. Pokoknya gorengan itu memang sangat menggoda. Iya, Gorengan apapun itu, kalau jajanan gorengan memang benar. sulit untuk dihindari. Iya, Dok. Lanjut, Dok, untuk kasus di Labuan Baji sendiri, rata-rata berapa, Dok, per bulannya? Sebenarnya kalau di Labuan Bajo sendiri, kalau untuk kasus dislipidemi itu, eee, sangat banyak ya. Banyak ya, Dok, ya? Begitu. Untuk orang dengan yang sudah tegak bahwa dia penyakit jantung pun rata-rata kolesterolnya pasti naik, begitu. Sedangkan untuk orang yang belum ada penyakit jantung, mungkin masih sehat walafiat juga cenderung juga naik, begitu. Pasien kita di sini cukup banyak ya per bulannya apalagi, di poli jantung kita bisa per hari itu sampai sekitar 20 20 per 20 hari. sampai 30 pasien per hari dan rata-rata kalau kita periksakan laboratorium, kita biasanya, rutin periksakan laboratorium itu 3 sampai 6 bulan sekali, itu tinggi lagi kolesterolnya, tinggi lagi kolesterol, akhirnya kita berikan lagi obat obat untuk menurunkan kolesterol, Yang paling gitu. banyak usia berapa, Dok? Karena kebanyakan memang pasien kami jantung adalah pasien usia tua ya, jadi memang rata-rata Dewasa umurnya ya? 40 tahun ke atas, biasanya 40 tahun ke atas itu. Jadi dengan hipertensi, dengan kencing manis, begitu penyakit, diabetes mellitus, ya itu rata-rata memang sudah ada gangguan metabolisme lemak, sehingga terjadilah dislipidemi, Intinya umur gitu. 40 ke atas itu kita memang Iya, sudah harus ekstra hati-hati ya, sebaiknya Dok, kita ya? sudah mulai ekstra hati-hati, Setelah kita penyakit mulai bermunculan. Ini betul. karena faktor usia. Ya, faktor usia berpengaruh dan kalau saya sih melihat semakin ke sini memang pola hidup kita, bukan Iya, hanya faktor usia, tapi bagaimana, eee, pola hidup kita sehari-hari. karena kita selalu mencari yang mudah Ya, dan cepat, ya, tanpa betul. memikirkan bahwa ini akan berdampak untuk kedepannya, Dok. Ya kalau bisa mudah kenapa dipersulit ya sebenarnya. Iya, betul Tapi ya sekali, kalau Dok. memang kita lebih aware masalah kesehatan, mungkin kita lebih yang kecil-kecil saja dulu lah. Maksudnya kalau cuma lantai 2 lantai 3 mending mungkin kita naik tangga saja, begitu. Tapi kalau sudah lantai 5 saya juga lebih memilih untuk naik lift ya, dibandingkan naik tangga. Yang standar saja, perbanyak Iya, jalan, perbanyak exercise, begitu. iya. Jadi pesan-pesan dokter ini terakhir nih, pesan-pesan dokter untuk para pemirsa apa nih, Dok? Mungkin pesan saya adalah, karena mungkin tema kita sekarang adalah obesitas dan dislipidemi, jadi memang kita harus menjaga, diri kita sedini mungkin. Jadi sekarang tidak memandang usia, harus usia tua baru ada keluhan, tapi dari usia muda juga biasanya sudah bisa ada kelainan. Sehingga dari usia muda mungkin kita lebih harus memperhatikan, pola hidup kita seperti apa. Pola hidup itu bukan hanya masalah makanan, tapi masalah aktivitas fisik kita sehari-hari. Jadi kita memperhatikan makanan kita bagaimana, memperhatikan aktivitas fisik kita bagaimana, dan juga faktor stres juga, Saya juga mempengaruhi berpengaruh ya, ya. Dok, ya? Jadi, pola hidup sehat itu sangat penting untuk kesehatan jantung kita dan tubuh. Iya, luar biasa apa yang informasi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, edukasinya juga luar biasa. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Dan baiklah pemirsa, demikianlah untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.